Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ya ngaji kitab Bulughul Maram, dan alhamdulillah kemarin kita sudah selesai ya membahas bab tentang haji dan umroh yang kita ambil memang dari kitab Shahih Fiqhus Sunnah karena lebih sistematis ya pembahasannya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kitab Bulughul Maram, dan pada malam ini kita memasuki ya setelah bab ibadah tuntas semua. Di Bulughul Maram kan satu kitab tentang toharoh, kitab sholat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji ya. Itu udah tuntas kita bahas. Nah, sekarang masuk ke kitab muamalah ya, bab kitab al-buyu. Bab pertama ini menjelaskan tentang syarat dan apa saja yang dilarang dari jual beli itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, kata al-bai, buyu itu jamak dari kata al-bai. Secara bahasa al-bai atau jual beli itu artinya akhdus syai' wa i'ta'us syai'. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Nah, itu makna al-bai. Bahasa kita mungkin bisa diungkapkan dengan istilah barter ya. Barter itu kan memberikan sesuatu, mengambil sesuatu. Nah, sementara secara istilah syariat, bai itu artinya muawadatu ainin aw manfaatin bimislihima walau fi zimmati alal wajhil masru'. Bertukar ainin ya sesuatu, suatu zat atau manfaat yang semisal walaupun ya fi zimmah masih dalam tanggungan gitu ya, dalam jaminan alal wajhil masru'. Nah, berdasarkan ketentuan syariat. Nah, itulah makna al-bai' dalam istilah syariat yang diterangkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Minhatul Alam. Itu makna al-bai' ya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Jual beli. Betul, jual beli. Bai' itu dalam bahasa kita, bahasa Indonesia artinya jual beli. Nah, kalimat gimana? Iya. Yang disebut walau fi zimmah itu maksudnya diterangkan ya, barangnya mungkin belum ada tapi diterangkan sifatnya. Ya seperti kita beli sesuatu apa namanya? Kalau barangnya belum ada kita beli itu namanya apa? Inden ya, inden. Nah, inden barangnya belum ada ya, itu bisa. Berarti yang penting ada penjelasan ya tentang misalnya kita mau beli handphone seperti apa, speknya ya, spesifikasinya apa, ada rinciannya. Begitu juga kalau kita beli mobil atau motor kan, mereknya apa, warnanya apa dan seterusnya. Selama ada jaminan itu digambarkan sifatnya, maka boleh itu dilakukan. Nah, yang dimaksud al-wajhi al-masru' artinya kalau tidak disyariatkan seperti riba misalnya, maka itu bukan bai' namanya. Bahkan haram ya. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Riba juga ada, tukar menukar gitu. Akhdus syai' wa i'ta'us syai' ada. Tapi karena tidak masru, maka tidak disebut al-bai'. Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, bolehnya berjual beli itu telah ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah, bahkan ya
disepakati oleh para ulama tentang kebolehan al-bai' atau jual beli itu. Nah, karena ini sesuatu yang dibutuhkan gitu. Setiap kita cenderung ya membutuhkan sesuatu yang tidak kita miliki, yang kita tidak punya. Nah, sementara kita punya yang lain gitu ya. Kalau dulu mungkin barter itu, kita punya kebun, ada pepaya, pengen makan pisang, sementara kita nggak punya kebun pisang, dibawa ke pasar, tukar yuk pepaya sama pisang. Itu bayi yang paling sederhana dulu ya. Kemudian berkembang. Nah sekarang jual beli, satu pakai uang, yang satu barang. Nah ini. Maka ada nggak bayi itu halaman berapa? Ada 368. Enggak, ini masih mukadimah ya. Artinya di situ belum ada di situ. Masih pembukaan. Nah, oleh karenanya syariat Islam yang sempurna ini membolehkan dan mengatur bagaimana cara berjual beli yang benar ya. Dengan cara yang paling mudah dan menjauhi kezaliman ya, kepada orang lain. Jangan sampai ada yang satu dizolimi, yang satu zalim dalam jual beli itu. Makanya diatur dalam Islam, ada aturan-aturan, ada syarat-syarat, ada jual beli yang dilarang. Ya baik, itu mukaddimah dari bab ini yang dikemukakan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu taala. Nah, sekarang kita akan memasuki hadis yang pertama tentang keutamaan jual beli. Jual beli yang utama itu apa? Hadis dari Rifa'ah ibn Rafi radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila. Dari Rifa'ah bin Rafi bahwasanya Nabi SAW beliau ditanya, ayyul kasbi atyab? Apakah pekerjaan yang paling baik ya Rasulullah? Lalu kata Nabi, qal amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Al-kasab atau pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang biyadihi, dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur. Kullu bai'in mabrur. Apa yang dimaksud bai' al-mabrur? Al-bai' al-mabrur. Nah, jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang dipenuhi syarat-syarat dan rukunnya dan tidak ada penghалangnya serta tidak ada faktor yang merusaknya. Dan dilakukan secara jujur ya, tidak ada kebohongan. Nah, itu yang dimaksud al-bai' al-mabrur ya. Jadi tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan dalam jual beli tersebut. Nah, itu namanya al-bai' atau bai' mabrur ya. Kullu bai'in mabrurin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Berdasarkan hadis ini, tapi sebelumnya ya, kita bahas tentang faidah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Di dalam kitab Minhatul Alam diterangkan dulu siapa itu Rifa'ah bin Rafi. Ada dua keterangan. Bisa jadi dia Rifa'ah bin Rafi bin Malik Al-Ansari Al-Khajraji Az-Zuraki. Yang beliau ini adalah seorang sahabatnya. Ibunya merupakan saudara dari Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik, ibunya. Ibu dari Rifa'ah bin Rafi. Rifa'ah bin Rafi bin Malik. Beliau seorang sahabat mulia. Nah, ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan beberapa peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi, dari Abu Bakar, dari Ubadah bin Samit. Juga ada anak beliau Ubay dan Muaz meriwayatkan hadis dari Rifa'ah ini. Meninggal di awal kekhalifahan Muawiyah. Fi awwali imarati Muawiyah sana 21 wa arba'in ya, sekitar tahun 41 atau 42 Hijriah meninggalnya. Waktu Muawiyah menjadi pemimpinnya. Ada juga yang katanya Rifa'ah bin Rafi di sini yang lainnya. Dia Rifa'ah bin Rafi bin Khadij.
Nah, Rifa'ah bin Rafi bin Khadij ini bukan sahabat, dia seorang tabi'i, ya, tabi'in. Anaknya namanya Ibayah. Seperti diterangkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat, ya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Taqrib yang mengatakan nih orang ini terpercaya, ya. Meninggal di kepemimpinan Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, itu ada dua, ya. Siapa ini sebenarnya? Apakah Rifa'ah bin Rafi bin Malik Al-Ansari atau Rifa'ah bin Rafi bin Khadij? Nah, ini. Kalau Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Jadi yang dimaksud Rifa'ah bin Rafi bin Malik Al-Ansari Al-Khajraji Az-Zuraki tadi. Tapi ada hilaf yang jelas memang. Nah. Baik, kemudian keterangan dari hadis ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa pekerjaan atau usaha dalam mencari rezeki yang halal itu tidak menafikan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia merupakan, ya, suatu perbuatan yang mengambil sebab yang diperintahkan oleh syariat. Jadi kalau kita ingin dapat rezeki itu memang harus bekerja gitu. Melakukan sesuatu sambil tentu bertawakal kepada Allah. Gitu. Maka keliru kalau ada orang, kok kamu enggak cari rezeki? Ah, saya tawakal lah sama Allah. Kenapa begitu? Ya, bukankah yang ngasih rezeki itu Allah? Saya tawakal aja sama Allah. Udah saya sepenuhnya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kalau memang saya dapat rezeki, ya pasti saya akan dapat rezeki itu. Lalu misalnya dia mengumpamakan, ya, ada diskusi antara Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, rahimahullah. Imam Malik itu guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik. Nah, suatu ketika mereka berdiskusi tentang, ya, hadis Nabi yang isinya lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kama, ya, yurzaku at-tairu, sebagaimana seekor burung yang diberikan rezeki. Nah, tagdu, ya, yang pergi keluar dari sarangnya, khimaso wa taruhu bitana, pergi keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Burung nggak sekolah, SMA nggak lulus, ya, SD aja nggak sekolah, apalagi kuliah, ya. Ijazah nggak ada, nggak perlu diuji, ya. Nah, tapi dia bisa dapat rezeki kan gitu. Nah, menurut, ya, kisah yang tersebar itu, katanya Al-Imam Asy-Syafi'i memahami bahwa, ya, kita harus bergerak sebagaimana seekor burung keluar dari sarangnya. Itulah cara untuk dapat rezeki. Artinya harus ada usaha yang dilakukan. Kata Imam Malik. Nah, Imam Malik memahami berdasarkan bagian awal daripada hadis itu. Tawakal yang benar, rezeki itu nanti ngikutin gitu, tawakal. Nah, akhirnya Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, pamitlah Imam Syafi'i, ya, keluar dari rumah gurunya Imam Malik. Lalu di tengah jalan beliau melihat ada orang sedang panen anggur di kebunnya. Lalu Al-Imam Asy-Syafi'i membantu panen anggur tersebut. Nah, setelah rampung, yang punya kebun kan berterima kasih kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu diberilah anggur, setangkai anggur itu, ya. Nah, lalu Imam Syafi'i senang gitu. Apa yang beliau alami membuktikan bahwa pemahaman beliau benar. Kalau ingin dapat rezeki harus bergerak. Orang obah, orang mawah. Orang obah, orang mamah barangkali, ya, kalau menurut orang Jawa itu, ya. Enggak gerak ya enggak bisa makan. Gerak, kerja gitu. Karena tadi burung keluar, harus keluar. Nah, sementara Imam Malik berpandangan tawakal yang benar gitu. Rezeki datang. Nah, akhirnya Imam Asy-Syafi'i kembali ketemu dengan Imam Malik rahimahullah untuk membuktikan bahwa apa yang beliau pahami itu benar. Nah, toklah
di pintu Imam Malik, diketok rumahnya, lalu ketemu masuk, lalu dengan senyum bahagia Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ini wahai Imam Malik, ya wahai guruku, ini nih aku dapat rezeki anggur. Aku dapat ini karena aku gerak. Nah, lalu yang namanya murid kan, ya silahkan antum makan, nikmati anggur ini. Imam Malik makan sambil tersenyum. Nah, kata Imam Malik, aku tadi keluar gak? Enggak. Aku dapat gak rezeki ini? Dapat. Aku enggak keluar rumah, tapi kan aku dapat juga merasakan nikmatnya buah anggur. Nah, apa salah aku, kata Imam Malik? Ya, enggak salah juga kan? Nah ini. Jadi yang penting tawakal gitu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, akhirnya ada sebagian orang yang keliru di dalam memahami kisah ini. Nah, ada yang dia cenderung kepada Imam Malik, yang penting tawakal, nanti rezeki datang sendiri, gitu kan? Nah, malas usaha. Nah, tawakal aja udah gitu kan. Kan haqqa tawakkulihi. Nah, tapi dia lupa bahwa Imam Malik itu kerja. Apa pekerjaan Imam Malik? Yang ngajar. Imam Syafi'i di antara muridnya. Lalu muridnya tentu berterima kasih kepada gurunya membawa anggur. Nah, itu karena sebab Imam Malik guru daripada Imam Syafi'i, dan tiap hari Imam Malik ngajar. Itu. Jadi ya artinya Imam Malik ada enggak yang beliau kerjakan? Ya ada, enggak ada. Nah ini, maka jangan sampai ya ada pemahaman yang penting tawakal, enggak kerja pun rezeki pasti dapat. Gitu. Kan tadi kata Nabi, lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi la razaqakum. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah pasti akan berikan rezeki pada kalian. Jangan diputus sampai sini. Harus lihat lanjutan hadisnya. Kama yurzaku at-tayru yagdu khimasa wa taruhu bitana. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian ya. Sehingga Al-Fauzan ya kalau tidak keliru belum mengatakan kalau ada orang tawakal tanpa kerja, tanpa berusaha, tanpa ikhtiar, itu namanya at-ta'nu fis syariah, menghina syariat itu namanya. Jika sebaliknya dia kerja keras tanpa tawakal kepada Allah Ta'ala, ini namanya syirik. Karena nanti dia akan memahami, saya dapat rezeki karena saya kerja. Itu. Lalu nggak tawakal, nggak perlu tawakal, kerja dapat rezeki kita kalau kamu kerja. Nah ini bahaya. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Kerja, cari maisha, lakukan sesuai kemampuan kita masing-masing. Nah, lalu berdoalah, tawakal sama Allah Ta'ala. Nah inilah yang benar. Sesuai dengan ketentuan syariat. Sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam syariat agama kita. Ya. Nah itu. Makanya Rasul ketika ditanya apa? Ya, pekerjaan dalam mencari rezeki yang paling baik. Nah dijawab oleh Nabi, apa tadi? Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Nah, apa misalnya pekerjaan seseorang dengan dengan tangannya sendiri? Oh, banyak sekali. Ya, misalnya, ya dia buat kue gitu ya, atau dia jualan kopi, dia buat, ya dia racik kopi, jualan. Nah. Atau dia masak. Nah itu yang masuk kategori bekerja dengan tangan sendiri. Atau bertani, ya, beternak, berdagang, ya itu. Nah itu yang dimaksud amalu ar-rajul biyadi. Nah, sementara tadi bai mabrur itu suatu jual beli yang terpenuhi seluruh syaratnya, rukun-rukunnya, dan tidak ada penghalang, sekaligus tidak ada yang merusaknya, dan dilakukan dengan cara yang jujur dan tidak ada penipuan, tidak ada kebohongan di dalamnya. Nah itu. Nah dan
bekerja ini adalah juga cara yang dilakukan oleh para rasul. Di mana kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti mereka. Nabi sendiri, Rasulullah Muhammad SAW kerja ngangon kambing, ya, jualan kain milik Khadijah, kerja, berperang di jalan Allah, itu menghasilkan enggak? Iya, ghanimah. Bahkan menurut sebagian ulama, sebaik-baik, ya, semulia-mulia harta yang didapatkan adalah ma yuktasabu min amwalil kuffar bil jihad. Harta yang didapatkan dari harta orang kafir yang dilakukan dengan cara jihad, wa huwa maksabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lima fihi min i'la'i kalimatillahi azza wajal. Nah, itulah usaha yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya, karena di dalam jihad itu ada usaha untuk meninggikan kalimat Allah azza wajal. Ada harta yang dapatkan tadi ghanimah atau fai. Nah, itulah semulia-mulia pekerjaan untuk mendapatkan harta. Ya, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Jadi kita sebagai, ya, umat beliau, hendaknya kita mengikuti juga beliau bekerja. Nabi Zakaria itu najjar, tukang kayu itu, ahli kayu. Nabi Daud pandai besi itu. Nah, jadi itu diantara yang masyhur, ya, ceritanya bahwa para nabi dan rasul juga mereka bekerja. Nah, kemudian kesimpulan lain Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan apa? Semangat para sahabat untuk bekerja mencari yang halal. Bukan hanya sekedar banyak tapi halal. Nah, maka tadi pertanyaan mereka, ya, ayyu al-kasbi atyab. Apa pekerjaan yang paling baik? Maksudnya yang paling halal. Gitu. Nah, jadi bukan fokus kepada banyaknya, tapi halalnya. Kalau kita mungkin sekarang apa ya pekerjaan yang gajinya paling besar gitu ya, penghasilan besar. Kadang-kadang keberkahannya nggak dia pikirkan, kehalalnya nggak dipikirkan. Yang penting bisa menghasilkan banyak uang, nah itu yang diambil. Ada ya banyak orang seperti itu. Nah, kan yang lagi rame ini sekarang, yang lagi viral ya. Son horeg gitu loh, son horeg. Ya, son horeg apa horeg? Horeg ya, bukan horeg ya. Horeg ya. Itu coba. Mungkin mereka punya penghasilan banyak kan. Tapi coba lihat, apa yang mereka lakukan? Merusak jembatan, merusak atap rumah orang, merusak gapura, merusak lampu penerangan jalan untuk akses mobil mereka itu. Ketika MUI mengeluarkan fatwa haram, mereka kuar-kuar. Apa katanya? Indonesia ini nggak bisa maju-maju kalau begini caranya ya. Dia nggak seneng dikatakan itu haram. Kenapa? Haramnya sih karena apa? Menimbulkan kerusakan. Iya kan? Pada saat jalan menimbulkan kerusakan, clear itu. Videonya banyak sekali. Nggak bisa dibantah itu. Pada saat beraksi dibunyikan, menimbulkan kerusakan atau tidak? Kerusakan. Rumah orang jadi rusak. Bahkan katanya ada seorang anak meninggal dunia karena kaget dengan sound horeg gitu ya. Iya, yang satu mobil truk itu. Nah, itu. Nah, jadi karena mungkin dia mendapat uang banyak gitu. Bagaimana caranya? Dia tidak berpikir apakah itu halal atau tidak, berkah atau tidak, merusak atau tidak. Nah, banyak orang yang mikir seperti itu. Contohnya itu ya. Contohnya adalah sound horeg itu. Nah, di negara kita ini. Ya mudah-mudahan nggak sampai ke Jogja lah ya. Nah, ini repot juga kalau sampai ke sini ya. Hanya terfokus di daerah tertentu saja. Nah, tapi tokoh-tokohnya, tokoh ulama sudah ya memberikan fatwa sebaiknya itu tidak dilakukannya. Jadi itu Bapak Ibu dan sekalian. Jadi sekali lagi yang harus kita cari dalam mencari rezeki itu adalah yang halal, yang berkah. Pengen yang banyak, ya boleh juga gitu. Asal halal dan berkah silakan. Kalau memang ada kesempatan untuk bisa bekerja mendapatkan penghasilan yang banyak silakan.
Wong kita berdoa minta rezeki yang banyak juga boleh kok. Tapi jangan lupa ketika kita minta rezeki yang banyak, minta juga keberkahan pada rezeki itu. Gitu. Ada kisah ya, seorang ibu apa bapak gitu ya. Dia minta terus berdoa terus supaya dapat uang sekian miliar. Nah, diijabah makbul doanya. Tapi nggak berkah. Karena apa? Ternyata mendapatkannya karena anaknya meninggal dunia gitu. Nah, ada cerita yang di medsos itu ya. Kan kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi emang yang dia minta kepada Allah Ta'ala dikabulkan. Nah, maka kalau minta harta yang banyak, itu jangan lupa ya, minta juga keberkahan. Maka di antara doa yang pernah Nabi ucapkan untuk seorang sahabat Anas bin Malik kan begitu. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik. Perbanyaklah anak putra Anas bin Malik dan berikanlah keberkahan pada apa yang Engkau berikan kepadanya. Nah, itu kalau kita tarik sendiri untuk diri sendiri boleh. Allahumma aksir mali. Ya Allah, banyakkanlah hartaku. Tapi berani enggak juga mengatakan Allahumma aksir mali wa waladi, perbanyak juga anakku. Nah ini yang anak enggak mau gitu ya. Nah, kalau dulu doa Nabi begitu, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, wa barik lahu fima ataita. Nah, ini penting. Wa barik li fima ataitani. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku pada apa yang Engkau berikan kepadaku supaya harta itu berkah. Ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Nah, kemudian kesimpulan lainnya bahwa pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri itulah memang asal suatu pekerjaannya. Nah, karena dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim Rasul mengatakan, "Ma'akala ahadun ta'aman qattun khairun min an ya'kula min amali yadihi." Tidaklah seseorang makan suatu makanan sama sekali ya. Tidaklah ada yang lebih baik sama sekali ya ketika seseorang dia memakan suatu makanan min ayyakula min amali yadihi, daripada dia makan dari pekerjaan tangannya sendiri. Itu yang terbaik kata Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, lalu para ulama berbeda pendapat tentang kalau begitu berarti apa pekerjaan yang paling afdol, yang paling utama. Ada yang mengatakan ya sesuai dengan hadis ini, amalur rajul biyadihi, ya pekerjaan yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Seperti apa? Tadi bertani, beternak, jual beli, ya, memproduksi sendiri dan seterusnya. Nah itu. Tetapi sebagian mengatakan wa minhum man faddala as-sinaat wal harb. Nah, sebagian mengatakan yang lebih utama bekerja itu ya membuat sesuatu ya al-harb ya itu bekerja di satu perusahaan misalnya. Itu. Nah, tetapi setiap pandangan ini ya ada benarnya. Gitu. Dua-duanya ada benarnya. Masing-masing ada kelebihannya. Tetapi kata saya Abdullah bin Shalih Fauzan, yang jelas kata beliau anna hadza, bahwasanya masalah ini yakhtalif bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas. Soal pekerjaan ini tentu mana yang lebih utama tergantung keadaan dan pribadi masing-masing gitu. Tidak bisa disamakan. Ya, si fulan, si A, dia kalau jualan enggak bisa, gagal terus, tapi kalau jadi karyawan bagus. Ya, disiplin, dipercaya. Nah, ada si B jadi karyawan nggak pernah sesuai dengan bosnya gitu ya. Ada saja masalah. Tapi kalau dia jualan justru dia bagus, payu, rezekinya banyak gitu. Nah, masing-masing sesuai keadaan. Jadi kalau ditanya ayyuhuma afdal, mana yang paling nyaman gitu aja.
Mana yang paling nyaman bagi kita, itulah seutama-utama pekerjaan. Mana yang bisa menghasilkan yang halal, itulah seutama-utama pekerjaan. Gitu Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Semangatlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, mintalah tolong kepada Allah, jangan lemah. Itu. Nah, apa yang kira-kira bermanfaat? Ya, silakan lakukan. Jadi karyawan bisa, jadi buruh bisa, wira swasta jualan bisa, beternak bisa kalau punya lahan, bertani juga bisa. Itu. Yang penting sambil kerja kita minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Kemudian Al-Imam Asy-Syaibani dalam kitab beliau Al-Kasbu, kata beliau nggak penting gitu membicarakan, mendiskusikan mana pekerjaan yang paling afdal. Karena setiap orang, setiap individu di masyarakat itu kebutuhannya beda-beda, kemampuannya beda-beda. Coba kalau semua misalnya seutama-utama pekerjaan jualan semua, yang memproduksi siapa? Nggak ada yang bisa dijual nanti. Yang bertani siapa? Yang beternak siapa? Nggak ada nanti yang dijual. Nah, ini kata Al-Imam Asy-Syaibani. Jadi nggak penting itu mendiskusikan mana yang lebih utama. Karena kita semua butuh kepada yang lain. Masing-masingnya dibutuhkan gitu. Apalagi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dha. Jadi seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu ibarat suatu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi clear ya. Kalau ada orang tanya apa sih pekerjaan paling bagus, ya tergantung kemampuan dan keadaan kita masing-masing. Yang terakhir ya, kesimpulan terakhir. Nah, hadis ini menjelaskan bagaimana Islam memuliakan suatu pekerjaan. Islam mendorong umatnya untuk menghormati pekerjaan. Terutama pekerjaan mereka sendiri. Islam mengapresiasi kesungguhan seseorang dalam mencari rezeki dengan bekerja. Dan Islam memuliakan setiap individu sehingga melarang umatnya untuk meminta-minta kepada orang. Supaya tidak meminta-minta maka bekerjalah. Karena meminta-minta itu mazmum, tercela. Gitu Bapak Ibu dan sekalian ya. Nah, ini jadi hadis ini adalah salah satu bukti bahwa di dalam Islam pekerjaan itu dimuliakan selama memang dia itu halal ya, lalu syarat rukunnya terpenuhi, dilakukan secara jujur, tidak ada penipuan, maka itu ada suatu kemuliaan. Orang yang kerja itu ada suatu kemuliaan. Jadi baik Bapak Ibu dan sekalian, ini nampaknya sudah jam 9 ya. Kita cukupkan membahas muqaddimah dan satu hadis dari kitab tentang jual beli, Kitabul Buyu'. Baik, sebelum diakhiri barangkali ada di antara jenengan yang mau bertanya, kami persilahkan. Adakah pertanyaan? Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas. Tinggal bagaimana kita mengamalkan hadis ini. Mari kita semangat kerja gitu ya untuk mencari rezeki apapun kesempatan yang ada di hadapan kita dan itu bisa mendatangkan rezeki, ambillah. Dan jangan lupa bertawakallah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita semua bisa mendapatkan kesuksesan ya, dimudahkan rezekinya, diluaskan pintu rezekinya sehingga ya bisa menghidupi anak istri secara layak ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.